tiroid. Kemudian ada ACTH atau adrenokortikotropin merangsang organ kelenjar adrenal atau suprarenal kan. Oke, kemarin di kuliah sudah dibahas tentang hipofisis. Dari pretest saya juga lumayan bagus ya. Ada yang dapat 100 loh. Berarti dapat 100 akan mendapatkan tambahan poin saat ujian praktikum. Ya. Nah, hipofisis itu letaknya di otak bagian tengah ya. Dan dia kalau kita lihat terdiri dari dua bagian atau divisi utama. Ya, ada yang berwarna lebih gelap, ada yang berwarna lebih terang atau pucat ya. Dimana ini menandakan ada dua divisi yang berbeda. Dari segi embriologinya saja itu berbeda asalnya ya. Kalau yang terang, yang pucat ini, yang gelap ini berasal dari ectoderm bagian rongga mulut ya, dari oral cavity berkembang ke atas. Sementara yang bagian pucat ini perkembangannya dari organ saraf ya. Yang pucat ini disebut dengan apa? Pars distalis atau namanya adalah adenohipofisis atau nama lainnya lagi adalah hipofisis yang anterior karena berada di bagian depan. Belakang yang sampingnya berarti pars nervosa karena berasal tadi dari neuron ya, makanya disebut sebagai nervosa. Kemudian atau nama lainnya adalah neurohipofisis. Kalau ini tadi adenohipofisis, ini neurohipofisis atau nama lainnya lagi adalah hipofisis posterior karena letaknya lebih di bagian belakang. Jadi sebenarnya gampang untuk mengidentifikasi mana yang hipofisis anterior dan posterior ya, dari warnanya sangat kelihatan jelas. Kemudian apa saja yang akan kita identifikasi dari organ ini? Jadi organ ini dilapisi oleh kapsula fibrosa atau jaringan ikat. Fibrosa itu artinya masih jaringan ikat ya, lumayan tebal ya karena ini melapisi organ ini. Kemudian kalau kita lihat sepintas juga bahwa bagian adenohipofisis itu ukurannya itu lebih mendominasi ya dibandingkan neurohipofisis. Sekitar 70%-nya dari hipofisis itu adalah adenohipofisis. Sisanya adalah pars intermedia dan juga neurohipofisis. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah si adenohipofisis ini ya. Sekarang kita zoom. Perbesaran 100. Terlihat di sini bahwa di adenohipofisis ini banyak sekali kumpulan sel-sel ya. Ada berapa macam sel di sini? Sel penghasil hormonnya ada 3 ya. Ada yang tergolong dengan kromofil dan tergolong kromofob. Kromofil itu artinya dia dapat terwarnai oleh kromium, jadi dia berwarna. Sementara kalau kromofob, fob itu artinya fobia, artinya dia tidak mendapatkan warna ya, sehingga warnanya lebih pucat ya, atau tidak terwarna, tidak nampak batas jelasnya. Nah, kromofil itu terbagi atas 2 sel lagi, yaitu sel asidofil dan sel basofil. Seperti namanya juga, asidofil artinya dia pada sitoplasmanya akan terpulas berwarna kemerahan ya. Jadi di selnya itu, di sitoplasmanya itu banyak granula-granula atau bintik-bintik yang nantinya akan menghasilkan hormon ya, mengeluarkan hormon. Nah, itu pada sel asidofil berwarna merah. Sementara kalau sel basofil pada sitoplasmanya juga terdapat granula, namun granulanya itu berwarna biru ya, kebiruan.
Kalau chromophore sudah pasti transparan gitu ya, hampir transparan karena dia tidak terpulas oleh pewarnaan. Mana aja sih warnanya nih? Sekarang kita coba perbesar dengan 400 kali. Sebenarnya untuk memisahkan antara warna merah dan biru itu butuh pewarnaan lebih khusus lagi ya. Jadi, tapi kita bisa lihat sepintas dari perbesaran ini. Yang jelas kalau chromophore itu jelas ya kelihatannya ya. Misalnya seperti ini. Ini kan banyak ya. Dia tampak transparan. Kemudian sel-sel yang lainnya itu pasti adalah pasti adalah chromofil. Nah, yang mana acidofil, mana yang basofil itu harus dilihat lebih jeli lagi. Ya, karena di sini tampaknya warnanya sama aja ya. Nah, kalau di sini kita bisa nggak ya ngebedain mana yang acidofil dan basofil? Tidak terlalu ketara ya. Tapi dengan chromophore bisa ya. Oke. Nah, seperti ini adalah chromophore. Yang ini nih. Di sitoplasmanya nggak ada apa-apa ya. Tapi inti sel masih kelihatan. Kalau yang lainnya di sini berwarna, ada warnanya, ya, entah itu biru ataupun merah. Yang ini apa? Nah, ini adalah kapiler darah. Ya, ini adalah eritrosit. Kenapa sih di organ endokrin itu selalu membutuhkan darah ya? Sirkulasi darah harus ada di situ banyak. Kenapa? Karena ada di soal pertama ya. Karena dia sistemnya adalah endokrin. Artinya produk yang dirilis oleh sel-sel ini akan masuk ke sirkulasi darah. Berbeda dengan eksokrin yang punya ductus excretorius ya. Jadi dia punya lubang untuk mengeluarkan. Contohnya misalnya kelenjar keringat ya, kelenjar minyak ya. Tapi kalau yang endokrin dia akan dirilis ke sirkulasi darah atau ke pembuluh darah. Ya, jadi banyak sekali kita temukan kapiler-kapiler darah seperti ini. Oke. Itu untuk hipofisis yang anterior. Jadi silakan menjawab adenohipofisis, hipofisis anterior ataupun pars distalis itu boleh ya, sama aja. Berikutnya divisi yang bersebelahan yang berwarna juga sangat ketara, ya, berwarna lebih pucat. Kenapa dia berwarna lebih pucat kira-kira? Di sini dia berwarna sangat ketara karena di masing-masing selnya itu punya granulanya ya, punya si produk hormon. Tapi kalau di neurohipofisis sel-selnya itu tidak memproduksi. Jadi sel-selnya itu tidak membuat hormon. Apa aja hormon di sini? Ada dua. Hormon ADH atau vasopressin dan oksitosin. Fisiologi udah belajar belum soalnya? Udah ya? Kalau ADH fungsinya buat apa? Ya, buat cairan ya. Jadi dia mempertahankan diuresis atau keluarnya cairan. Namanya juga antidiuresis hormon. Jadi kalau diuresis itu artinya pengeluaran cairan, misalnya buang air kecil ya, penguapan atau keringat yang berlebih itu diuresis. Nah, ADH ini dia akan mengontrol itu dengan menekan keluarnya cairan yang berlebihan. Kalau oksitosin fungsinya buat apa? Misalnya untuk kontraksi uterus atau saat melahirkan ya. Dan juga untuk mendorong pengeluaran ASI. Ya, makanya pada ibu hamil itu diminta untuk ini ya, ASI
ASI yang langsung dari mulut. Dan semakin sering mengeluarkan ASI, maka semakin banyak juga ASI yang dihasilkan. Itu semua adalah dari oksitosin. Jadi rangsangan isapan bayi itu meningkatkan jumlah oksitosin, sehingga oksitosin akan terus mendorong pengeluaran ASI pada ibu. Tapi saat jarang memberikan ASI langsung kepada anak, pada bayi, maka oksitosin tidak ada yang memicu, sehingga pengeluaran ASI juga akan berkurang. Seperti itu ya. Nah, kalau di adenohipofisis, sel asidofil maupun basofil itu kan masing-masing punya hormonnya ya. Kalau asidofil hormonnya apa aja? Ada growth hormone atau hormon pertumbuhan dan prolaktin. Prolaktin itu yang membuat ASI-nya. Oksitosin yang mendorong ASI itu keluar. Tuh. Paham ya? Kalau basofil itu lebih banyak ya, menghasilkan lebih banyak hormon, ada TSH, ada FSH dan LH, kemudian ada ACTH ya. Nah, ini tadi saya sampaikan kenapa dia berwarna lebih pucat, karena sel-sel yang ada di sini itu tidak menghasilkan hormon. Lalu hormonnya dari mana? Hormonnya ada dari hipotalamus. Nah, jadi buat apa ada ini? Ini adalah tempat penyimpanan saja. Ya. Saraf sudah masuk belum saraf? Belum ya? Neurologi belum? Saraf? Oke, agak sulit menjelaskan kalau belum tahu saraf ini ya. Ini kampus kalian wifi sulit ya. Ini adalah neuron. Sel saraf kita itu bentuknya seperti ini ya. Jadi sel saraf itu adalah sel yang besar dan dia punya suluran seperti ini. Ya, itu disebut sebagai akson. Ya. Nah, yang kita lihat di sini itu adalah isinya akson semua. Yang ini, makanya dia berwarna transparan, bening gitu ya, karena di akson memang terdiri dari hanya semacam garis yang diselubungi oleh mielin. Tapi kalau di ini aksonnya itu tanpa ada mielin, sehingga tampaknya cuma garis-garis saja. Lalu di mana disimpan si ADH dan oksitosin? Di sel yang kita sebut sebagai badan Hering. Nah, kita lihat seperti ini. Ini sebenarnya isinya itu adalah akson-akson aja yang tanpa bermielin. Nah, di sel-sel yang ini ya, misal sel-sel seperti ini, itu disimpan si ADH dan oksitosin. Jadi di sini hanya tempat penyimpanan ya. Dan yang menghasilkan hormon itu adalah dari hipotalamus yang tersulur dari jaringan saraf. Makanya disebut sebagai neurohipofisis. Neuro itu artinya saraf.
Sel-sel lainnya yang gepeng-gepeng ini misalnya, ini yang disebut sebagai pituisid. Sel pituisid ini adalah semacam sel penyokong yang memberikan support dan dukungan kepada sel-sel yang ada di sini ya, badan Hering dan segala macam. Jadi dia semacam housekeepingnya. Jadi di setiap sel saraf itu mereka punya housekeeping sendiri-sendiri. Mereka punya supporting cell ya namanya. Kita sebut sebagai neuroglia. Nah yang ada di neurohipofisis ini, neuroglianya adalah ini, pituisid namanya. Dia memberikan nutrisi, memberikan supporting, perlindungan kepada badan Hering dan juga sel-sel lainnya yang ada di sekitar pars nervosa ini, gitu ya. Jadi berbeda dengan adenohipofisis yang mana selnya langsung memproduksi, ya. Dia langsung memproduksi hormon. Tapi di neurohipofisis ini atau hipofisis posterior ini hanya sebagai tempat penyimpanan. Ya. Siapa yang mengalirkan? Ya tadi akson tadi kan seperti saluran-saluran ya. Dia akan mengalirkan produk ADH dan oksitosin ke badan Hering. Kemudian saat dibutuhkan dia akan dirilis ke pembuluh darah. Ini pembuluh darahnya. Ini kapiler-kapiler darah ya. Oke. Nah kalau yang bagian yang berada di antara adenohipofisis dan neurohipofisis ada juga sedikit ya area disebut sebagai pars intermedia. Dan pars intermedia ini memang tidak terlalu berkembang pada manusia, namun pada beberapa hewan dia mampu menghasilkan MSH ya, melanocyte stimulating hormone. Tapi pada manusia itu tidak terlalu berkembang, jadi jarang melibatkan fungsi dari tubuh. Jadi fokus saja ke adenohipofisis dan neurohipofisis. Berikutnya adalah organ yang berbeda ya. Kalau ini organ apa kira-kira? Itu apa? Bisa ditebak ini apa kira-kira? Organ tiroid. Tiroid itu sangat khas ya. Bentuknya seperti ini karena memang mereka itu banyak kantung-kantung seperti ini. Kantung-kantungnya ada ukuran yang berbeda-beda, ada yang kecil, sedang, dan besar. Kantung ini kita sebut sebagai folikel. Di folikel inilah disimpan hormon tiroid. Ada apa saja hormon tiroid? T3 dan T4 atau triiodotironin dan tiroksin. Apa sih fungsinya T3 dan T4? Untuk mengatur basal metabolis ya. Jadi metabolik sel Anda ya, Anda bisa beraktivitas, bisa menghasilkan energi, itu dipengaruhi oleh T3 dan T4 ini. Pernah lihat orang dengan penyakit goiter atau gondok? Nah, itu
karena adanya gangguan pada tiroid. Biasanya karena defisiensi apa? Pernah dengar yodium? Di generasi saya dulu tuh banyak tuh gondok. Jadi pemerintah mewajibkan bahwa garam dapur itu harus ada iodium. Makanya di garam dapur ada tulisan garam beriodium. Karena zaman dulu masih banyak orang yang menggunakan garam tanpa iodium. Ya sehingga banyak sekali penyakit gondok ya, membesar di bagian leher. Ada beberapa kondisi, ada hipertiroid dan hipotiroid. Karena fungsinya untuk meningkatkan metabolisme sel, maka pada kondisi yang hipertiroid, maka apa efeknya pada sel? Maka sel juga akan menjadi hiperaktivitas. Ya. Makanya orang yang hipertiroid itu lama-kelamaan tubuhnya mengurus ya, karena energinya banyak. Mungkin Saitama gitu kali ya. Kan kurus ya. Karena selnya itu bekerja sangat ekstra sehingga energinya tuh meluap-luap ya. Tapi tidak diimbangi dengan asupan nutrisi. Makanya mereka kalau orang hipertiroid itu mereka gampang berkeringat ya. Kemudian sering berdebar-debar jantungnya dan sering menggerakkan kaki dan tangan secara tidak sadar. Baik lagi ke sini, jadi T3 dan T4 disimpan di folikel. Di dalam folikel ini ada semacam struktur-struktur ini ya. Ini sebenarnya adalah strukturnya seperti gel yang kita sebut sebagai koloid. Ini isinya koloid. Ya, koloid itu semacam gel. Isinya ya T3 dan T4 gitu ya. Nah, ukuran dari folikel ini sangat mempengaruhi kinerja dari folikel tersebut. Semakin besar ukuran dari folikel, menandakan bahwa dia sedang non aktif. Ya karena dia sibuk untuk menyimpang gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil itu tandanya dia sedang aktif merilis T3 dan T4. Makanya dia ukurannya semakin kecil. Dia semakin besar artinya dia tidak aktif ya, atau fase rehat. Tapi kalau yang kecil-kecil ini itu adalah fase aktif dari pengeluaran T3 dan T4. Nah, siapa sih yang menghasilkan hormon T3 dan T4? Sel folikular. Sel folikular di mana? Ya di sampingnya ini. Sel yang mengelilingi folikel ini. Berarti benar. Kita sebut sebagai sel folikular. Dia yang menghasilkan T3 dan T4 dan disimpan di dalam folikel dalam bentuk koloid. Ya. Jadi ini sel folikulernya ya, yang mengelilingi folikel. Gampang ya. Nah, ada sel lain selain sel folikular yang berada di antara folikel. Misalnya ini. Nah, ini kan sel folikulernya nih. Nah, ini ada sel-sel lain yang di luarnya. Juga ada sebagian yang berada di dalam ya. Kita bisa identifikasi dari ukuran. Sel-sel itu lebih besar-besar seperti ini. Seperti ini. Ini ya, itu disebut sebagai sel parafolikular. Jadi di antara folikular. Dia menghasilkan suatu hormon yang disebut sebagai kalsitonin. Pernah dengar? Nah, kalsitonin fungsinya untuk menurunkan kadar kalsium pada darah. Jadi kemarin masih ingat pembelajaran kita di muskuloskeletal bahwa ada suatu sel di matriks tulang yang kita sebut sebagai osteoklas. Masih ingat?
Nah, osteoklas itu fungsinya buat apa? Yang masih bayi pokoknya. Untuk meremodeling Yang- tulang. Dia yang mengikis-ngikis ya. Nah, jadi saat kalsium di dalam tubuh itu kurang, ya kalsium itu kan tidak hanya tulang dan gigi, tapi juga digunakan untuk tubuh kita bisa bekerja. Ya. Jadi ada beberapa enzim yang membutuhkan kalsium. Nah, saat tubuh kita itu kekurangan kalsium, maka tubuh kita akan mencari kalsium dari tempat penyimpanannya, yaitu di tulang. Siapa yang mengambil? Si osteoklas. Nah, osteoklas itu dia akan mengikis-ngikis tulang. Makanya orang yang semakin dia defisiensi kalsium, maka tulangnya semakin kropos. Ya, karena kalsiumnya kurang dan sel kita terus-terusan mengambil dari tulang gitu sehingga kropos ya. Siapa yang mengambil? Si osteoklas. Nah, osteoklas itu dia akan mengambil kalsium di dalam tulang, kemudian diserahkan ke dalam tubuh untuk bekerja. Nah, saat sudah cukup ya, kebutuhan kalsium itu di dalam tubuh, maka perlu sesuatu sinyal untuk menghentikan si osteoklas untuk mengambil kalsium. Ya, itu fungsi dari kalsitonin. Ya. Jadi saat kalsium itu sudah oke, ini kondisinya sudah mau cukup diturunkan aja, maka kalsitonin lah yang akan dirilis oleh sel parafolikular. Jadi si osteoklas akan berhenti untuk mengambil cadangan kalsium. Gitu sekiranya. Jadi yang penting-penting dari tiroid itu tadi, yang pertama adalah folikel berisi koloid. Di sini ada T3 dan T4. Kemudian sel yang menghasilkan T3 dan T4 itu adalah sel folikular yang ada di sekeliling folikel. Kemudian ada juga sel yang berada di antara folikel yang ukuran lebih besar, kita sebut sebagai sel parafolikular. Jadi tiroid ini, organ tiroid menghasilkan 3 hormon, T3, T4 dan kalsitonin. Oke, bisa ya. Berikutnya sebenarnya ada hormon bukan parafolikular, paratiroid. Paratiroid itu ada berapa banyak? Ada 2 pasang ya. Jadi dia berada di belakang posterior dari tiroid. Mereka itu tertanam. Ada 2 pasang, berarti jumlahnya adalah 4. Nah, itu kadang dapat kadang enggak ya di sini. Di sini kebetulan nggak ada, pas terpotong nggak ketemu. Nanti saya coba cari di sediaan yang lain. Yang jelas kalau di paratiroid itu dia berbeda ya. Kalau ini kan kelihatan semuanya adalah folikel. Nanti tiba-tiba kalau adik-adik lihat di sediaan masing-masing ternyata ketemu, itu dia ada suatu area yang isinya tuh sel semua, tapi tidak ada folikelnya. Jadi besar sebesar ini, isinya sel semua. Nah, itu adalah paratiroidnya. Oke, nanti coba dicek di sediaan masing-masing kalau ada ya. Nah, itu di paratiroid sel apa yang paling penting di situ? Sel prinsipal ya, atau chief selnya. Cuman 1 kok yang penting di situ. Menghasilkan hormon paratiroid. Nah, hormon paratiroid itu bekerja bertolak belakang dengan kalsitonin. Ya, kalau kalsitonin tadi dia untuk menurunkan kalsium pada darah. Tapi kalau paratiroid hormon dia justru yang meningkatkan kalsium. Jadi saat tubuh kita kekurangan kalsium, maka akan men-trigger si paratiroid hormon ini untuk dikeluarkan, dan dialah yang akan menyuruh osteoklas. Jadi dia bekerja itu kontra dengan kalsitonin. Kalau kalsitonin kan dia yang stop osteoklas. Tapi kalau yang paratiroid tadi dia yang justru memicu kinerja dari osteoklasnya.
untuk mengambil kalsium gitu. Jadi dia harus balance ya antara paratiroid hormon dan juga kalsitonin. Organ berikutnya adalah bukan. Kita mulai dari atas ke bawah. Nah, dari tiroid kita ke bawah ada apa? Kelenjar adrenal. Letaknya di mana? Di atas renal atau ginjal ya. Jadi di atas ginjal itu ada semacam kopi yang masing-masingnya. Kalau ginjal Anda masih ada dua, berarti Anda punya dua juga tuh kelenjar adrenal. Ada yang tinggal satu ginjalnya buat top up. Jadi kita punya dua kelenjar adrenal ya, atau suprarenal. Supra itu artinya superior dari renal, berarti dia di atas renal. Kalau pada kelenjar suprarenal ini apa saja yang diidentifikasi gampang dan mudah, hanya ada dua, yaitu bagian korteks dan bagian medula. Bagian korteks itu yang ini, medula itu pasti dikenal, yang ini. Dia dilapisi oleh kapsula fibrosa juga, yang ini ya. Tapi yang korteks, yang ini dan ini medula ya. Ternyata di korteks dan medula ini masing-masing punya sel yang menghasilkan hormon yang juga berbeda. Ini medula semua. Kalau di kelenjar suprarenal itu yang menjadi ciri khas hormonnya tipe hormonnya apa? Hah? Bukan medula semua tapi ada bagiannya. Hormon yang berbasis steroid. Hormon yang berbasis lemak. Ya. Makanya lemak itu juga dibutuhkan oleh tubuh ya untuk menghasilkan hormon steroid. Hormon steroid ada mineral kortikoid, ada glukokortikoid dan lain-lain. Bahkan hormon androgen ya, hormon reproduksi itu juga dari steroid. Inilah kenapa kita tidak dianjurkan untuk minum obat steroid yang sering. Ada yang dikit-dikit minum dexamethasone? Itu obat raja dari segala obat ya. Minum itu pasti semua sakit hilang. Nah di beberapa kalangan masyarakat yang belum mengenal obat, taunya yaitu kalau sakit minumnya dexa atau steroid lainnya. Padahal memang dia memberikan efek yang instan sebagai antiinflamasi. Jadi peradangan itu akan cepat hilang ya dengan dexamethasone. Tapi pada penggunaan jangka panjang itu akan mempengaruhi tubuh, terutama adalah kelenjar adrenal. Kenapa kira-kira? Karena tubuh yang terbiasa untuk mengkonsumsi obat steroid padahal tubuhnya sendiri menghasilkan, itu akan membuat si kelenjar ini jadi males menghasilkan steroidnya. Kan sudah ada dari minum obat gitu katanya. Sehingga lama-kelamaan organ ini akan berhenti untuk menghasilkan steroid atau menurun. Sehingga padahal fungsinya adalah untuk sebagai anti peradangan juga kan. Sehingga justru akan menghasilkan efek yang buruk, yaitu orang tersebut akan jadinya imunodefisiensi. Imuno artinya apa? Kekebalan tubuh, defisiensi kekurangan. Nah, justru dia malah jadi kekurangan imun ya. Tubuhnya jadi manja gitu. Tidak mau melawan peradangan lagi. Karena terbiasa untuk minum steroid. Makanya tidak, sebagai dokter nanti Anda harus tahu betul kapan sih dibutuhkan steroid. Ya.
kan masih ada obat antiinflamasi lain yang non steroid ya, atau NSAIDs. Contohnya apa? Ibuprofen, paracetamol mungkin. Tapi paracetamol itu lebih ke arah antipiretik ya, demam. Jadi itu hubungannya dengan steroid ya. Makanya nanti kalau adik-adik jadi dokter dan meresepkan steroid harus ada namanya tapering off. Dosisnya harus tidak boleh di stop mendadak, tapi harus tapering. Dosisnya dikecil-kecilkan sampai berhenti. Jadi jangan langsung berhenti ya. Terus apalagi pakai dosis yang tinggi pada steroid. Balik lagi ke sini. Pertama yang kita lihat adalah bagian dari korteks. Ternyata di korteks itu ada 3 zona. Apa saja? Zona glomerulosa, fasciculata, dan reticularis. Itu berurutan ya. Glomerulosa itu adalah yang paling mendekati kapsula. Fasciculata itu yang paling tebal dan dia bentuknya itu berderet-deret seperti ini. Kelihatan ya? Sementara reticulata itu adalah yang berhubungan dengan medula yang ini. Memang batasnya tidak terlalu jelas kalau reticulata. Tapi kalau fasciculata jelas ya, ini. Tadi bisa jawab nggak? Enggak. Kan di kuliah ada kemarin saya lihat di PDF. Nah kalau yang glomerulosa itu yang paling mendekati kapsula di atas ya. Nah ini glomerulosa. Kenapa disebut sebagai glomerulosa? Karena dia bentuknya seperti glomerulus. Pernah lihat sediaan ginjal? Ginjal udah masuk belum? Hah? Dia tinggal pindah. Terus Nah ini itu adalah pada ginjal ya. Ini sebagian bentuk ginjal. Di bagian korteks ginjal itu ada ini, yang bulat-bulat ini, seperti anggur. Ini kita sebut sebagai glomerulus. Di sini terjadi proses penyaringan darah, filtrasi darah. Jadi bentuknya seperti ini glomerulus. Kita balik lagi ke sini. Ya, jadi dia bentuknya bulat-bulat, mirip seperti glomerulus tadi. Makanya disebut sebagai zona glomerulosa. Tipis saja ya di sini. Mungkin sediaan lain itu lebih jelas ya kelihatan glomerulosanya. Tapi untuk fasciculata itu lebih gampang mengidentifikasinya, yaitu bentuknya adalah sel-sel yang berderet-deret seperti ini. Ini ya sel-sel berderet ini. Nah kalau glomerulosa itu sebatas ini saja, tipis sekali. Tapi kalau fasciculata dari sini sampai ke sini. Itu fasciculata. Kalau reticulata berarti yang mendekati medula. Lihat aja dari perbedaan warna, ya, kepekatan warnanya sudah mulai berubah. Ini adalah reticulata. Yang ini apa? Medulanya. Ya, kelihatan ya, ini adalah medulanya bagian tengah. Kalau glomerulosa menghasilkan apa? Mineralocorticoid atau nama lainnya adalah aldosterone. Dia memaintain ya, maintain itu artinya menjaga keseimbangan cairan dan mineral serta elektrolit. Kemudian fasciculata yang menghasilkan glucocorticoid atau nama lainnya adalah kortisol. Kalau Anda sering stres, kortisol Anda sedang tinggi karena
Kortisol itu adalah semacam respon tubuh terhadap stres dan juga berkaitan dengan metabolisme lemak dan protein, karbohidrat. Ya. Kalau retikulata menghasilkan seks steroid atau androgen. Ya, jadi hormon yang membuat ciri-ciri sekunder Anda sebagai laki-laki dan perempuan itu dari androgen. Ya, misalnya pada laki-laki itu pertumbuhan ototnya lebih banyak dibandingkan perempuan. Kemudian ada pertumbuhan facial hair atau jenggot dan kumis seperti itu ya. Kalau pada perempuan berarti pertumbuhan payudara, pelebaran bokong seperti itu adalah ciri-ciri sekunder dari seksual ya. Nah kalau medula yang ini terdiri dari sel yang disebut sebagai sel kromafin. Sel kromafin ini dia juga bergranula. Gue udah nggak betah hidup nih, mulai nggak betah hidup. Jadi kelihatan ya, titik-titik ini adalah granulanya menghasilkan hormon katekolamin, yaitu ada dua hormon, epinefrin dan norepinefrin. Epinefrin dan norepinefrin itu penting, terutama pada kondisi yang gawat. Dialah yang meningkatkan kinerja tubuh atau kita sebut sebagai mekanisme tubuh terhadap fight or flight. Paham artinya? Fight itu artinya bertempur, berlawan, atau flight, terbang, kabur gitu ya. Mau melawan atau kabur. Jadi kalau misalnya Anda mendengar berita seorang nenek-nenek terjebak dalam kebakaran dan berhasil merobohkan dinding, itu epinefrin dan norepinefrin lagi sangat tinggi karena tadi efek fight or flight-nya. Jadi dia harus bertahan hidup nih, survive. Tiba-tiba tubuhnya mendapatkan kekuatan ekstra dari epinefrin dan norepinefrin karena hormon ini akan pertama meningkatkan denyut darah, jantung akan bekerja lebih cepat, pernafasan akan bertambah, otomatis energi semua akan terkumpul di otot ya, dan akan ada kekuatan lebih untuk melakukan itu. Atau mungkin pernah sering mungkin ya, lagi nyetir tiba-tiba ada orang yang nyalip, kita langsung refleks ke kanan gitu ya. Itu sebenarnya adalah efek dari norepinefrin dan epinefrin. Tiba-tiba kita jadi gugup ya, dan pernapasan kita jadi meningkat. Nah itu dari efek dari sini. Nah saat itu tiba-tiba kita bisa berpikir jernih kan. Kita langsung bisa untuk menyelamatkan diri. Tapi kinerjanya dalam waktu tertentu ya, tidak terus-terusan. Karena kalau terus-terusan tubuhnya akan capek. Oke, itu untuk kelenjar supra renal. Jadi yang penting adalah bagian korteks dan bagian medula. Korteksnya itu ada zona glomerulosa menghasilkan aldosteron, fasciculata menghasilkan kortisol, retikulata menghasilkan androgen, seks steroid. Medula menghasilkan epinefrin dan norepinefrin. Sel apa yang ada di medula? Kromafin. Ya. Sel kromafin itulah yang menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Pars adenesis kan. Mau tidak dapat juga nih. Ini kan tuberalis
Nah ini, sorry, dapat yang ini ya. Nah kalau ini kelihatan ini apa, kelenjar apa? Yang tadi kelenjar tiroid. Nah ini adalah kelenjar paratiroidnya. Jadi kalau adik-adik ketemu seperti ini, ya tiba-tiba ada sekelompokan sel yang cukup besar, tapi tidak ada folikelnya. Itu adalah kelenjar paratiroid yang menghasilkan hormon paratiroid juga. Ya. Di sini ada sel prinsipal, seed cell, yang berwarna lebih gelap dan kecil-kecil. Kalau yang besar-besar itu adalah sel oksifil. Sel oksifil itu tidak terlalu diketahui fungsinya ya. Yang penting itu adalah sel sheath-nya yang berwarna lebih gelap kecil-kecil. Jadi kalau misalnya seperti ini diperlihatkan, kemudian ditunjuk yang ini, berarti ini adalah hormon kelenjar paratiroid. Kalau yang ini tiroidnya. Oke, bisa ya. Berikutnya adalah pankreas. Pankreas itu bentuknya seperti ini, jadi dia berlobus-lobus, berpulau-pulau seperti ini. Ini adalah ciri khas dari pankreas. Kemudian di pankreas itu disebut sebagai kelenjar ganda. Kenapa? Karena kelenjar pankreas ini bekerja secara eksokrin dan juga endokrin. Jadi ada bagian eksokrin dan bagian endokrin. Bagian endokrin dari pankreas disebut pulau pankreas. Jadi misalnya di masing-masing lobus ini banyak ya, di masing-masing lobus itu pasti ada. Cara mengidentifikasinya bagaimana? Tidak selalu mudah. Tapi intinya adalah Pulau Langerhans seperti namanya, dia itu seperti pulau-pulau. Jadi di tengah-tengah ini berwarna lebih pucat. Atau tergantung dari pewarnaan. Tapi beberapa pewarnaan itu bisa memperlihatkan ya. Nah kalau ini kelihatan ya Pulau Langerhansnya ya. Kelihatan nggak? Ya, jadi di lobus-lobus itu, yang ini, yang sendiri-sendiri pulau-pulau ini adalah Pulau Langerhans atau Iceberg of Langerhans. Sementara sisanya adalah eksokrinnya. Jadi kalau ditunjuk di sini, berarti ini adalah bagian eksokrin dari pankreas. Kalau yang ini endokrin dari pankreas, atau nama lainnya adalah Pulau Langerhans atau Island of Langerhans. Di Pulau Langerhans itu adalah bagian endokrinnya, berarti kita fokus ke situ ya. Nah, ini adalah Pulau Langerhans. Terdapat beberapa sel di sini. Apa aja selnya? Yang penting sel alfa dan sel beta, ada sel delta juga gitu ya. Tapi yang paling mencolok itu adalah sel alfa, beta, dan delta. Sel alfa itu akan berwarna kemerahan, asidofilik ya, alfa asidofilik, kemerahan, jumlahnya lebih sedikit. Sementara kalau sel beta itu yang basofil, berwarna kebiruan, dan jumlahnya itu lebih banyak. Nah kalau sel beta itu menghasilkan apa? Insulin, betul ya, penting sekali insulin itu. Inilah penyebab utama dari penyakit gula, diabetes mellitus, yaitu ada gangguan pada pankreas, terutama di sel beta. Entah itu insulinnya yang
tidak bisa diproduksi Sama atau insulinnya sudah resisten. Ya. Ada yang tahu DM itu terbagi berapa tipe? Dua ya, ada tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 itu karena adanya kerusakan, biasanya dari lahir, dari kecil ya. Makanya anak-anak yang terkena diabetes itu biasanya diabetes tipe 1 karena memang secara organ dia ada kerusakan. Ya, sel betanya itu tidak mampu menghasilkan insulin. Tapi kalau tipe 2 karena adanya resistensi insulin, karena pola hidup ya, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, sehingga insulin itu dikeluarkan tapi tidak bisa digunakan oleh sel. Ya. Makanya disebut sebagai resistensi insulin. Jadi sel beta itu yang berwarna ke biruannya basofil, sel alfa yang asidofil. Kalau sel alfa menghasilkan apa? Glukagon. Jadi saat justru kalau insulin kerjanya buat apa insulin? Justru untuk menurunkan gula darah. Jadi biar gula darah itu dipakai ya oleh sel kita ya, sehingga turun glukosa darahnya ya, maka kita bisa lapar lagi. Tapi kalau glukagon itu dia meningkatkan gula darah saat gula darah itu tidak ada ya. Jadi kinerjanya itu bukan kebalikan dari insulin ya, berbeda ya. Contohnya kapan sih kita mengeluarkan glukagon? Puasa ya, jadi berbeda dengan kinerja insulin. Jadi saat berpuasa tubuh kita itu masih butuh energi kan, sel-selnya, makanya kita bisa bertahan sampai berbuka karena adanya glukagon. Dia akan mencari sumber glukosa dari non karbo, misalnya dari lemak ya, atau paling terakhir itu dari protein. Nanti akan dikonversikan menjadi glukosa darah. Tapi kalau insulin yaitu dipicu oleh kapan dikeluarkannya? Saat kita makan. Jadi saat Anda makan siang misalnya ya, setelah Anda makan siang, itu dalam hitungan menit insulin akan dibocorkan ke pembuluh darah, akan disebarkan ke pembuluh darah agar makanan yang tadi Anda makan itu bisa segera dipakai oleh sel glukosa darahnya, sehingga glukosa darahnya itu 1 jam setelah makan itu masih tinggi, lama-kelamaan akan turun karena insulin sudah berhasil untuk membawa ya, glukosa ini untuk masuk ke dalam sel sehingga dipakai. Gitu. Kalau sel deltanya apa? Menghasilkan hormon somatostatin. Somatostatin itu adalah hormon yang mengendalikan kapan insulin dilepaskan dan kapan glukagon yang dilepaskan. Jadi dia seperti pengatur kakaknya ya, kakak dari alfa dan beta. Bisa ya? Nanti mungkin di sediaan pankreasnya itu tidak sejelas ini, tidak apa-apa. Nanti dilihat aja yang sekiranya bentuknya lebih pudar warnanya ya. Itu adalah pulau Langeransia. Nah misalnya dapatnya sediaan seperti ini ya, ini kan nggak kelihatan ya sejelas tadi ya. Tapi coba diidentifikasi dari warnanya yang lebih pucat dan dia berkelompok. Bukan ini ya, ini adalah darah. Nah ini kelihatan nggak ada semacam lingkaran gini? Nah ini adalah Langeransia. Jadi kalau mendapatkan sediaan yang seperti ini, coba dilihat lebih jeli. Di setiap lobus itu pasti ada pulau Langeransia. Oke, itu saja. Silakan untuk memulai praktikum mandirinya. Nanti jika ada pertanyaan, silakan maju ke depan.
Sekian pemaparan dari saya tutup. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, beri aku dulu. Ini gue sikat kok, pakai sikat sepatu. Beli banget nih. Jadi kayak gini sambil gue salah disikat. Lepas semangat. Lucu banget kan? Kayak gue mau ngepost ini, Bro. Apaan? Lagi mau ngepost ini foto bagus. Ya, ini bagus di sini. Lihat. Ini tadi Untuk belajar mandiri silakan dibawa preparatnya ke depan. Tidak. 1, 2, 3. Kelompok 1 perwakilannya. Apa sih ini? Ngapain? Kelompok 1 kelompok 4 Kelompok berapa? Apain? Maju perwakilan preparat. kelompok 8